Bukannya menolong, melihat penderita epilepsi kejang Anda justru menjauh karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, Anda bisa menolongnya dengan melakukan langkah pertolongan pertama terhadap kejang. Kejang pada penderita epilepsi hanya berlangsung beberapa menit, umumnya kurang dari 2 menit. Meski tergolong sebentar, tetapi kondisi tersebut bisa menakutkan bagi penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Penderita epilepsi bisa mengalami serangan kejang kapanpun dan dimanapun. Segera bantu dengan melakukan langkah pertolongan pertama ini. 1. Tetap tenang. Sederhana, tetapi kadang sulit dilakukan. Respons Anda dapat memicu reaksi orang lain di sekitar Anda. Apabila Anda tetap tenang, kemungkinan besar orang-orang di sekitar Anda juga akan melakukan hal yang sama, sehingga mencegah keadaan ricuh. 2. Perhatikan waktu kejang. Begitu Anda melihat seseorang mulai mengalami kejang, usahakan untuk memperhatikan waktu. Ini akan membantu menentukan apakah penanganannya butuh bantuan tambahan atau tidak. Kejang yang berlangsung lama, yaitu 5 menit atau lebih, butuh pertolongan lebih lanjut dari tenaga medis. 3. Memindahkannya ke tempat yang aman. Orang yang kejang tak bisa mengontrol gerakannya, sehingga berpotensi melukai diri sendiri. Jika saat mengalami kejang penderita ada di situasi yang berbahaya, misalnya saat menyeberang di jalan raya, segera pindahkan ke tempat yang aman. Perhatikan juga benda-benda di sekitar penderita. Jika ada objek tajam, berbahaya, atau yang berpotensi melukai, segera singkirkan. 4. Lindungi kepala penderita. Untuk melindungi agar kepala penderita tidak terantuk lantai, Anda dapat meletakkan benda lembut di bawah kepala penderita kejang, misalnya gulungan jaket atau bantal. Jika penderita epilepsi memakai kacamata, Anda bisa melepaskannya. Kalau perlu, jaga area leher bebas dari ikatan ketat, misalnya melonggarkan dasi, membuka kancing di bagian leher, membuka scarf, dan lain-lain. 5. Temani dan jelaskan. Anda dianjurkan untuk menemani penderita epilepsi dari awal kejang hingga selesai. Jika ia sudah sadar, jelaskan secara sederhana apa yang telah terjadi. Mengalami kejang di tempat umum bisa menyebabkan penderita epilepsi menjadi tontonan, yang dapat menjadi pengalaman memalukan atau membingungkan baginya. Usahakan untuk memberi ruang bagi penderita kejang. 6. Kejang berhenti. Setelah kejang berhenti, Anda bisa membantu memosisikan penderita untuk miring. Posisi tersebut akan membantu air liur, makanan, atau minuman dalam mulut untuk keluar, sehingga tidak membuat tersedak. Setelah sadar, pastikan penderita kejang bisa bernapas dengan baik. Lantas apa yang tidak boleh dilakukan? Anda tak perlu sampai mengekang penderita yang sedang kejang atau menghentikan kejang secara paksa. Hal itu malah berpotensi melukai penderita. Selain, penderita juga bisa kebingungan, marah, bahkan berperilaku agresif. Selain itu, Anda tak perlu memasukkan benda apapun ke dalam mulut untuk digigit. Itu malah bisa menciptakan risiko patah gigi, atau objek tersebut patah dan tertelan. Jangan memberikan makanan dan minuman kepada penderita kejang, kecuali kejang sudah selesai dan Anda yakin orang tersebut sudah sadar penuh. Jika diberikan dalam keadaan setengah sadar, ada risiko makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan, sehingga malah menyebabkan tersedak. Lantas kapan harus segera mencari bantuan medis? Jika Anda melihat adanya tanda-tanda di bawah ini, semampu mungkin segera cari bantuan medis. Jika Anda tahu kejang terjadi pertama kalinya, kejang berlangsung lebih dari 5 menit. Penderita mengalami kesulitan untuk sadar atau bernapas. Muncul kejang kedua yang jarak waktunya berdekatan, atau jika muncul kejang kedua sebelum penderita sadar dari kejang sebelumnya. Terluka saat kejang terjadi. Kejang terjadi di dalam air, misal di laut atau di kolam renang. Apabila penderita meminta bantuan lebih lanjut, sedang hamil, atau punya kondisi kesehatan lainnya, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Mendapati seorang penderita epilepsi mengalami kejang memang terkadang membuat orang di sekitarnya panik. Biasanya orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Dengan membaca uraian di atas, kini saat Anda melihat ada penderita epilepsi mengalami kejang, Anda bisa segera menolong dengan langkah-langkah pertolongan pertama yang dijelaskan di atas.
Percayalah, bantuan yang Anda berikan secara tepat bisa menyelamatkan hidup penderita. Stroke merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di masyarakat dan sangat dikhawatirkan. Ini karena stroke dapat menjadi penyebab utama kelumpuhan dan kerusakan sel otak hingga paling buruk kematian. Stroke muncul akibat adanya gangguan aliran darah menuju otak, sehingga membuat otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Menurut dokter spesialis saraf, neurologis Dr. Eka Harmeiwati S, stroke cenderung muncul secara tiba-tiba. Ini sama seperti kemunculan penyakit jantung. Pembedanya, stroke masih memerlukan waktu untuk membuat seseorang dalam kondisi paling buruk. Ada 60 menit berharga yang perlu diketahui untuk menyelamatkan orang yang pertama kali mengalami stroke. Berikut gejala stroke yang perlu Anda ketahui di antaranya. Sakit kepala tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, bermasalah dengan berjalan, kelelahan, kehilangan kesadaran atau koma, vertigo dan pusing, penghilatan yang buram dan menghitam, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi bagian tubuh di wajah, tangan, kaki. Adanya masalah dengan berbicara dan pendengaran. 60 menit yang sangat bermakna. Penting untuk diketahui, seseorang mengalami stroke akibat penyumbatan, maka ia dapat selamat dari kematian dan kecacatan apabila segera mendapatkan pengobatan dalam kurun waktu 4,5 jam pasca serangan. Terkait pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami serangan stroke, masyarakat disarankan segera membawa pasien stroke ke rumah sakit agar pemeriksaan penunjang dan pengobatan segera dilakukan. Pasien stroke yang datang ke rumah sakit dalam waktu kurang 60 menit menunjukkan hasil pengobatan yang baik, di mana 25% segera menjadi pulih, kata dia. Ilustrasi stroke. Masyarakat juga diharapkan dapat mengenali gejala stroke yang beragam. Paling mudah adalah dengan metode Face-Arms Speech Time Face. Face-F. F adalah singkatan untuk face, memperhatikan wajah pasien apakah turun sebelah atau mencong. Arm A. A atau arm untuk menilai apakah ada kelemahan pada salah satu lengan atau tangan. Speech S. S atau speech untuk menilai apakah ada kesulitan berbicara seperti peluh. Time T. T atau time. Bila tanda-tanda tersebut terlihat, jangan buang waktu, segera hubungi tenaga medis untuk mendapatkan pertolongan. Pencegahan stroke. Dituturkan Eka, pencegahan stroke dapat dilakukan dengan menjaga gaya hidup tentang olahraga dan mengontrol asupan makanan. 25 tahun Kompas.com, melihat harapan. Home Science kita. Pertolongan awal pasien stroke, jangan lewatkan 60 menit berharga. Namun, selain itu karena stroke juga bisa disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Maka pencegahan stroke juga harus melakukan target tekanan darah pada pagi dan malam hari dengan periksa tekanan darah di rumah berkisar angka kurang dari 135/85 mmHg. Pada pagi hari dilakukan 1 jam setelah bangun tidur. Pasien telah buang air kecil, sebelum sarapan dan sebelum minum obat. Bila melakukan olahraga harus istirahat dulu selama 30 menit. Sedangkan, pada malam hari pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum tidur. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 2 kali setiap pemeriksaan dengan interval 1-2 menit. Untuk diagnosis hipertensi diambil dari rata dari hasil pengukuran kedua pemeriksaan dalam waktu minimal 3 hari atau lebih. Kalau bisa sih, sangat dianjurkan selama 7 hari secara berturut-turut. Juga pengukuran pada hari pertama abaikan saja atau tidak perlu masuk dalam perhitungan, tuturnya. Selama pengukuran yang bersangkutan tidak boleh berbicara atau mengobrol dan sangat dianjurkan menggunakan alat pengukur yang tervalidasi. Pengukuran dilakukan di lengan, bukan di pergelangan tangan kecuali untuk orang dengan obesitas bila tidak tersedia ukuran cuff yang sesuai.